kasihan. Oh. Oke. Saya bantu ya. Oh, seperti ban. Wow. Ada rajahnya Pak Ustadz. Boleh pegang. Aku buka nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya Allah. Kebalik nggak ini? Oh ini. Ini sisi, saya nggak tahu sisi ini. Terakhir dicuci kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang gaib maupun yang kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan mencoba memberikan solusi bagi permasalahan kesehatan baik yang medis maupun non-medis bagi mereka para narasumber yang hadir ke dalam studio. Seperti contohnya salah satu narasumber kami, seseorang yang pernah tidur di kuburan dan bahkan memiliki sebuah tali pinggang atau ikat pinggang demi kepentingan duniawi. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita bertemu. Apa kabar? Baik, dipakai mikrofonnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, dengan namanya siapa? Pak Roma. Pak Roma. Pak Roman. Iya. Asal dari mana Pak Roman? Bekasi. Bekasi ya. Boleh ceritakan semuanya Pak Roman. Kalau tadi ada pengantar dari saya yang salah, apa betul pernah entah ini dianjurkan atau mengikut orang tidur di kuburan? Sebenarnya sih bukan kemauan saya. Oke. Jadi saya cuma nolong teman aja waktu itu. Jadi kebetulan di saat itu ya bisa dibilang itu macam kayak kuncennya itu dia minta temenin saya buat nemenin teman saya. Oke, tujuan temannya Bapak Roman waktu itu apa untuk bermalam di kuburan? Jadi teman saya itu dia tuh punya masalah. Oke, kalau masalah tadi ikat pinggang itu atau tali pinggang itu seperti apa? Itu berbentuk sabuk Sabuk, Iya. sabuk yang dililitkan di pinggang. di pinggang. Iya. Sudah berapa lama itu sama Bapak? Ada di saya itu sekitar 7-8 tahun. Wow. Dikenakan terus? Enggak. Dipakai terus? Enggak. Kapan dicopotnya? Terakhir dicopot itu kita 2 atau 3 tahun yang lalu. Dapat Cuma dari mana itu? Itu saya dapat dari saudara saya, Oke. saudara sendiri. Saudara sendiri. Iya. Yang konon katanya fungsinya adalah biar celana nggak melorot atau gimana? Ya, buat ini jaga diri, saya semacam kayak gitu. Terkait pekerjaan kah? Memang ada. Apa itu Bapak kalau boleh tahu pekerjaannya dulu? Waktu itu saya di dunia sapi. Sapi? Iya. Persaingan bisnis jualan sapi gitu, Enggak, gitu. teman kerja. Teman kerja. Ya bisa dibilang itu dia nggak seneng gitu. Saya ada di situ dia nggak seneng. Oh, ada khasiatnya? Kalau khasiat itu entah itu secara kebetulan atau memang benar-benar itu ada khasiatnya saya nggak tahu. Tapi waktu saat itu memang ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan. Seperti? Jadi kalau saya jual barang itu pasti tinggal salaman tuh langsung jadi. Oh, salaman jual sapi langsung jadi. Saya kayaknya memang harus mengundang Pak Ustadz langsung ini ya, karena saya takutnya sudah masuk ke musyrik ini kok. Ya, saya yakin sih sudah masuk ke dosa besar seperti musyrik gitu Bapak. Gak apa, saya undang Pak Ustadz ya. Ya semuanya boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang datang mau antara dagang sapi atau dagang sabuk ini Pak Ustadz, mau beli?
ada ukurannya X, SM, SL ada. Pak Ustadz mungkin tadi sudah dengar Pak Ustadz. Iya. Kalau pun benda sekecil itu Pak Ustadz, diyakini itu yang memberikan kita rezeki, itu yang melakukan dagangan kita, itu udah gimana Pak Ustadz hukum? Enggak boleh itu musyrik. Oke, musyrik, udah pasti musyrik Pak Ustadz. Pasti musyrik. Karena memang sebenarnya yang ngatur itu kan Allah ya. Jadi kalau memang itu benda, nah itulah yang harus kita ketahui bahwa benda-benda itu kan yang bikin manusia. Walaupun sebenarnya saya tahu itu yang masuk itu jin, tahu persis saya. Tetapi yang bikin manusia. Jadi kalau manusia membuat suatu benda dan jin itu ada di situ, kemudian itu bisa menjadikan perdagangannya laris, barangnya banyak laku, disukain orang, usahanya lancar, itu musyrik. Makasih Pak Ustadz. Ya. Bapak setelah mengenakan itu ikat pinggang atau ban pinggang lalu menginap di kuburan, menemani teman ke dukun-dukun, datang menuju ke sini bertemu Pak Ustadz, pasti kan ada keluhan ya. Emang apa sekarang keluhannya? Ya keluhan itu ya sering rasa dihantui. Oleh Bermacam jenis, bermacam jenis. beda-beda bentuk. Mimpi maksudnya. Nggak mimpi, kadang secara langsung cuma sekilas gitu, cuma sekilas. Kenapa takut? Kenapa takut dengan bayangan yang hanya sekilas? Apakah merasuki juga? Sempat merasuki, cuma nggak lama, nggak seperti orang kesurupan. Oke. Pak Ustadz, ini kita mau mengundang bintang tamu kita Pak Ustadz. Ya. Seorang artis yang multitalenta, jenaka, dan juga dia sangat cantik sekali. Dan kalau ngomongin soal kerasukan, yang ini juga sering kerasukan hantu Korea Pak Ustadz. Kadang ngomong Korea sendiri, joget-joget Korea sendiri. Kalau Pak Ustadz nggak percaya, kita buktikan. Langsung kita undang saja. Assalamualaikum untuk Cika. Jessica, silakan. Assalamualaikum Cika. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Abang. Assalamualaikum adekku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. Tuh kan. Sungsi susu. Ni hao. Kok ni hao sih? Jadi ini ya. Opa. Apa? Sarangnya. Tuh kan Pak Ustadz, kerasukan hantu Korea ini. Pak Ustadz, kamsahamnida. Udah diundang di sini. Sarangnya Tuh kan, sarangeo. Ya udah, sarangeo tuh. Ya, tepuk tangan buat Cika Jessica sekali lagi. Udah. Kayaknya harus kita doain 5 segmen nih Pak Ustadz. Cika apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik sekali sarangnya. Alhamdulillah. Jawabannya seperti anak-anak MLM ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Cika, Ya. ini kan tadi Masnya sempat merasa seperti melihat bayangan, merasuki segala macam, punya penglihatan tapi nggak jelas. Kalau Cika ada pengalaman nggak seperti apa melihat sesuatu kah atau ngerasa nggak nyaman? Ada pengalaman gaib seperti itu? Aduh. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Ustadz, kalau ditanya tentang itu ya. Aduh. Jawab! Jangan adu-adu aja dijawab. Aduh. Itu kan. Nggak pernah alhamdulillah. Loh. Tapi kadang suka tiba-tiba berdiri tuh Pak Ustadz. Apanya Bulu berdiri? kuduk. Bulu kuduknya berdiri. Bulu kuduk berdiri kalau misalkan lagi ke tempat-tempat yang baru. Gitu-gitu Pak Ustadz. Kan Waktu ngaco. pada saat merinding sambil ngaca nggak? Serem gitu lihat muka Mungkin kok serem lihat wajah banget. sendiri. Gitu aja sih Bang. Gitu aja ya, nggak ada yang seperti ditampakkan gitu atau apa? Penampakan sih nggak pernah, tapi aku sering rep-repan. Rep-repan. Ada yang suka nggak rep-repan? Tapi Cika ini kalau berbicara soal bapaknya, ini kan bapaknya itu bisa dibilang terjebak karena ajakan teman ya. Cika kamu selucu ini pernah nggak sih ada teman yang mungkin kurang ajar gitulah, nawarin kamu sesuatu, ngajak kamu ke sini. Aduh Cika awal-awal karir dulu gitu, ada nggak? Nggak ada sih alhamdulillah. Mungkin karena emang lingkungan, pengaruh lingkungan, kita kenal lingkungan tuh yang baik, kita akan diajarkan yang baik.
Wes. Jika lingkungan kita tidak baik, kayak masnya, mohon maaf nih mas, mas kenal dengan orang yang tidak baik. Jadi ya jadinya sama orang-orang dipengaruhi gitu. Cukup. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz, punten, jujur Pak Ustadz sama kita semua sama pemirsa di rumah. Ya. Kalau orang udah sepetakilan Cika, selucu Cika, ini ada jinnya nggak sih Pak Ustadz? Ada. Oh ada? Ada. Si abang, Loh, beliau yang ngomong ini ada. energi positif. Iya, Tapi Pak. ada kata beliau. Kan kita nggak tahu jinnya apa baik atau enggak, yang penting ada jinnya. Oh iya benar. Gimana tuh Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Ada. Iya. Baik, tapi kan ya Pak Ustadz ya, iya kan? Iya. Yaudah kita kembali sama Masnya ya. Nah ini jadi Masnya bayangan-bayangan hitam gitu ya. Kalau keluhan fisik ada setelah apa? Kayak apa keluhan fisiknya? Apa sering pusing Apa? Di belakang kepala sini. di belakang kepala? Berat. Berat. Pernah seperti anfal gitu sampai segitunya? Pernah. Ini sepertinya orangnya polos, maksudnya kayaknya emosinya nggak terlalu tinggi, tapi bisa-bisa tiba-tiba melunjak gitu Pak Ustadz ya, kayak melonjak emosinya Pak Ustadz ya kalau begini. Bisa kalau dari sisi psikologis, Mas siapa namanya? Roma. Roma, Mas? Roma, Roman. Roma. Mas Roma Pak Roma. Ustadz. Mas Roma ini memang dari sisi psikologisnya punya dia. Jadi tenang tapi nanti pada suatu ketika kalau emosinya udah puncak keluar tapi nanti ya tenang lagi. Itu memang tipikal secara psikologisnya begitu. Sebelum Pak Ustadz mendoakan, saya penasaran sama ikat pinggangnya di bawah. Bawah. Boleh ditunjukkan? Oh, dikenakan ya? Oh, di situ ada. Bang itu apa? Ikat pinggang yang katanya bisa penglaris. Oh, Penglaris jodoh bisa? Cika nggak Coy, boleh. bercanda. Ih amit-amit kayak gitu. Ih mas nih ngapain sih gitu-gitu? Ih percaya tuh sama Allah. Yes. Tapi abis ini nanya alamat dukun ya dia. Abang suka gitu Ustadz ya deh. Ini aku paling nggak bisa dalam soal tali menali. Bapak minta tolongnya boleh? Nggak bisa dibuka, mungkin pakai pin apa paspor gitu. Bisa dibuka. Serah lo. Terakhir pakai udah 2-3 tahun lalu berarti. Jadi kalau lagi dagang sapi dipakai gitu. Sekali salaman laku. Iya. Waduh, padahal sapinya nggak ada dosa ya. Kasian. Oh. Oke. Saya bantu ya. Oh, seperti ban. Wow. Ada rajahnya Pak Ustadz. Boleh pegang. Aku buka nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya Allah. Kebalik nggak ini? Oh ini. Ini sisi, saya nggak tahu sisi ini. Terakhir dicuci kapan? Nggak pernah. Memang nggak boleh dicuci. Nggak pernah. Pantangannya apa aja ini? Paling kalau kita habis dari kamar mandi atau toilet gitu Harus dicopot. harus dicopot. Kalau kita lupa itu kita tuh harus jadi setiap kita keluar dari kamar mandi itu orang yang pertama kita lihatnya itu langsung kita kasih uang. Oh gitu. Kalau Iya. kepake ke kamar mandi. Kepake kamar Maaf, mandi. kalau lagi 5 waktu dipakai juga? Enggak. Paling di saat kerja aja. Pas kerja aja. Kerja aja. Kenapa kata dukunnya pas kata saudaranya pas 5 waktu nggak boleh pakai? Dia nggak pernah nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang. Cuma itu inisiatif saya sendiri. Ya udah, ini kita langsung saja Pak Ustadz. Mohon didoakan, mau didoain sama Pak Ustadz ya. Sembari disita ininya boleh? Ikhlas? Ikhlas. Dan saya titip aja dulu. Kamu berani nggak saya taruh situ? Nggak apa-apa kan? Taruh sini dulu ya. Mikrofon. Ya Mas Roma, saya akan mencoba membantu. Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa, tapi ya, kalau terjadi ya sudah nggak apa-apa. Ikhlas dilepaskan seluruh ilmunya Mas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin. Aminkan doa saya Mas Roma. Husuk ya semua Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Roma, ya Allah, yang ada di hadapanku. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Roma dan juga makhluk-makhluk dan jin yang ada dalam tubuhnya Mas Roma, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Roma ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Roma ya Allah, amin. Dan jika dalam menggunakan ilmu musyrik tersebut dipergunakan untuk mencari harta ya Allah, sebagian besarnya dan hampir semua hartanya dipakai ada harta yang haram ya Allah. Dan itu ada dalam tubuhnya Mas Roma dan ada dalam tubuh keluarganya Mas Roma ya Allah. Aku mohon kepadamu ya agar engkau keluarkan seluruh kemusyrikan dan yang haram ada dalam tubuhnya Mas Roma ya Allah, amin. Aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh kemusyrikan dan ilmu musyrik serta harta haram yang ada dalam tubuhnya Mas Roma ya Allah. Keluarkanlah dari tubuhnya Mas Roma ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Ada yang bereaksi juga ini Pak Ustadz, kita keluarkan dulu atau bagaimana? Gak apa-apa di sini? Gak apa-apa. Gak apa-apa, biarkan dulu. Kalau begini nih ada satu kesatuan energi atau ilmu gitu Pak Ustadz ya? Atau apa sih, Pak memang Ustadz? beliau punya ilmu di dalam tubuhnya ya ada. Ya waktu doa dia kena. Kalau ikut doa pasti Iya. akan bereaksi juga ya Pak Ustadz? Biasanya gitu. Oke. Tadi kan awalnya tuh kayak mau muntah-muntah terus Mas Robi bilang keluarin aja. Pada saat keluar itu cairannya atau muntahnya itu apa rasanya? Atau pada saat didoain beliau gimana rasanya? Ya, panas, Panas, cairannya pahit banget. pahit. Pahit banget. Cuma waktu awal tuh kayak ada yang narik lagi jadi dia mau keluar cuma Ditarik lagi ke tarik dalam. lagi ke dalam. Mau keluar tarik lagi ke dalam. Cuma mentok sampai sini. Pak Ustadz ketika dia memuntahkan sesuatu tuh ilmunya keluar juga ya? Atau bagaimana? Ilmunya sebagian sudah keluar, tapi yang di dalam masih nggak mau. Dia masih ingin ada di dalam. Ini kayaknya dia ingin, kayaknya ada salah satu keluarga yang nanti akan jadi tumbalnya dia. Astagfirullahaladzim. Ya. Kayaknya itu. Itu sistemnya memang begitu ketika kita Sistemnya meminta begitu. sama setan, Iya. syaiton minta sesuatu dari yang Iya. kita cintai ya Pak Ustadz? Iya. Astagfirullah. Bisa kita hindari nggak biar itu nggak terjadi gitu Pak Ustadz? Ya agak lebih serius saja nanti berubahnya Mas Roman, harus lebih serius untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Karena saya melihat Mas Roman belum ikhlasnya belum kuat istilahnya. Jadi nanti diikhlaskan benar, harus berpikiran jangan melalui jin, jangan melalui sabuk, rezeki dari Allah itu harus kuat. Nah, nanti ini lepasnya gampang. Ini kalau saya lepas, Mas Roman yang nanti masuk rumah sakit. Saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Roman, saya nasihati, ikhlaskan dalam mencari rezeki karena Allah Ta'ala. Saya kasih waktu hari ini sampai 1 bulan, mudah-mudahan yang di dalam itu bisa keluar. Itu bisa keluar sebenarnya. Cuma kalau saya paksa Mas Roman yang masuk rumah sakit. Ya Allah. Mas Roman sudah tobat belum sama Allah? Jujur nggak apa-apa, udah tobat belum? Belum. Nah kan bener. Belum ikhlas. Makanya saya tahu, makanya saya nggak mau ini. Nanti Mas Roman tobat bener sama Allah, serius mohon ampun. Nah itu nanti perkawinan antara Mas Roman dengan si itu dia akan putus. Paham ya? Kalau sudah putus keluarnya insya Allah akan gampang. Sebelum keluarga yang jadi korban Mas Roman, ini ada Ya. waktu dari hari ini sampai 30 hari ke depan ya Mas Roman kata Pak Ustadz tadi ya. Taubat pada Allah Mas Roman. Saya belum melihat dari tadi makanya saya nggak mau ngambil agak kencang. Biar Mas Roman nggak sakit, hanya itu aja. Paham maksud saya ya? Paham. Ya. Pak Ustadz makasih. Mas Roman semoga nasihat dari beliau dijalankan ya. Ini mikrofonnya boleh dibawa. Sampaikan makasih ke Pak Ustadz. Ya. Pamitan. Ya. Dibantu teman-teman keluar ya. Ya. Om. Tadi. Makasih Mas Roman. Udah istighfar.